kembali di Senggolan TV Channel. Yang belum menyenggol channel ini, silahkan disenggol, agar channel ini kedepannya berguna buat kita semua. Kali ini kita akan melihat 5 desa yang sudah terkenal keunikannya di Nusantara, mancanegara, bahkan mendunia. Indonesia memiliki banyak kekayaan seni, budaya, adat dan lain sebagainya, serta dari desa satu dan lainnya pun memiliki ciri khas dan keunikan dari masing-masing wilayah tersebut. Desa Wairebo di Flores yang terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut ini layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Perlu perjuangan untuk bisa mencapainya. Namun apa yang didapat ketika sampai ke lokasi sebanding dengan perjalanan yang dilalui. Pemandangan alam berupa gunung-gunung berpadu dengan 7 rumah adat berbentuk kerucut akan memberi kesan tersendiri bagi setiap pengunjung yang pernah datang ke Desa Wairebo. Desa Wairebo berada di barat daya kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Selain pemandangannya yang indah, kita akan disambut dengan keramahan penduduknya saat tiba di Desa Wairebo. Uniknya, rumah adat Wairebo hanya terdiri dari 7 buah di mana telah bertahan selama 19 generasi. Terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam. Bentuk embaru yang mengerucut ke atas. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. 7 embaru niang ini berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit indah di sekitarnya. Hawanya masih sangat sejuk karena dikelilingi hutan. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat yang bersejarah, sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 2012 yang lalu. Penglipuran adalah salah satu desa adat dari Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Desa ini terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali di kehidupan mereka sehari-hari. Arsitektur bangunan dan pengolahan lahan masih mengikuti konsep Trihita Karana, filosofi masyarakat Bali mengenai keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Mereka berhasil membangun pariwisata yang menguntungkan seluruh masyarakatnya tanpa menghilangkan budaya dan tradisi mereka. Bambu dari desa adat Penglipuran merupakan salah satu bambu terbaik yang terdapat di Bali. Masyarakat Penglipuran mempercayai bahwa hutan tersebut tidak tumbuh sendiri melainkan ditanam oleh pendahulu mereka. Oleh sebab itu bambu dianggap sebagai simbol akar sejarah mereka. Hutan bambu yang tumbuh di desa adat Penglipuran mempunyai luas sebesar 37,7 hektar, sebelumnya 50 hektar, dan terdiri dari 15 spesies bambu yang seluruhnya berstatus milik desa. Sebagian dari hutan tersebut dikelola langsung di bawah adat desa sebagai labapura, diperuntukkan untuk pemeliharaan bangunan pura, sedangkan sebagian dikelola oleh beberapa penduduk dengan status hak pakai. Bambu juga dimanfaatkan oleh masyarakat desa adat Penglipuran sebagai bahan untuk membuat bangunan maupun rumah. Desa Baduy atau kadang sering disebut suku Baduy merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy Dalam. Masyarakat Kanekes secara umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Tangtu, Panamping, dan Dangka. Kelompok Tangtu adalah kelompok yang dikenal sebagai Kanekes Dalam, Baduy Dalam, yang paling ketat mengikuti adat, yaitu warga yang tinggal di 3 kampung Cibeo, Cikertawana, dan Cikesik. Ciri khas orang Kanekes Dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua, warna tarum, serta memakai ikat kepala putih. Mereka dilarang secara adat untuk bertemu dengan orang asing. Kelompok Panamping adalah mereka yang dikenal sebagai Kanekes Luar, Baduy Luar, yang tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Kanekes Dalam, seperti Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, dan lain sebagainya. Masyarakat Kanekes Luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna biru gelap, warna tarum. Apabila Kanekes Dalam dan Kanekes Luar tinggal di wilayah Kanekes Dangka, dan pada saat ini tinggal 2 kampung yang tersisa. Kete Kesu adalah suatu desa wisata di kawasan Tanah Toraja yang dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat dapat ditemukan di kawasan ini. Terletak 4 km di bagian tenggara Rantai Pao, Kete Kesu terdiri dari padang rumput dan padi yang mengelilingi rumah adat Tanah Toraja, yaitu Tongkonan. Sebagian rumah adat yang terletak di desa ini diperkirakan berumur sekitar 300 tahun dan letaknya berhadapan dengan lumbung padi kecil, tidak hanya terdiri dari 6 tongkonan dan 12 lumbung padi. Kete Kesu juga memiliki tanah seremonial yang dihiasi oleh 20 menhir. Di dalam salah satu tongkonan terdapat museum yang berisi koleksi benda adat kuno Toraja, mulai dari ukiran, senjata tajam, keramik, patung, kain dari Cina, dan bendera merah putih yang konon disebutkan merupakan bendera pertama yang dikibarkan di Toraja. Selain itu, di dalam museum ini juga terdapat pusat pelatihan pembuatan kerajinan dari bambu. Masyarakat yang hidup di desa ini umumnya memiliki keahlian sebagai pemahat dan pelukis. Masyarakat Trunyan mempunyai tradisi pemakaman di mana jenazah dimakamkan di atas batu besar yang memiliki cekungan 7 buah. Adat desa Trunyan mengatur tata cara menguburkan mayat bagi warganya. Di desa ini ada 3 kuburan atau sema yang diperuntukkan bagi 3 jenis kematian yang berbeda. Apabila salah seorang warga Trunyan meninggal secara wajar, mayatnya ditutupi kain putih, diupacarai. Kemudian diletakkan tanpa dikubur di bawah pohon besar bernama Tarumenyan, di sebuah lokasi bernama Semawaya. Namun, apabila penyebab kematiannya tidak wajar, seperti karena kecelakaan, bunuh diri, atau dibunuh orang, mayatnya akan diletakkan di lokasi yang bernama Sema Bantas. Sedangkan untuk mengubur bayi dan anak kecil, atau warga yang sudah dewasa tetapi belum menikah, akan diletakkan di Sema Muda atau Rumah Miarta Yasab.
penjelasan mengapa mayat yang diletakkan dengan rapi di sema atau kuburan itu tidak menimbulkan bau padahal secara alamiah. Tetapi terjadi penguraian atas mayat-mayat tersebut, disebabkan pohon taru menyan tersebut, yang bisa mengeluarkan bau harum dan mampu menetralisir bau busuk mayat. Semoga bermanfaat, dan salam sehat selalu. Wassalam.